Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri. Bu, boleh enggak? Waalaikumsalam. Halo Pak Denny. Boleh enggak Apa kalau saya kabarnya minta Pak Denny? Baik sih, alhamdulillah. Dengar gimana? Alhamdulillah baik juga. Wah, ada angin apa ini Pak? Saya mau nanya, boleh punya waktunya enggak, Bu? Wah, ada Pak ini. Boleh minta waktunya enggak, Bu? Boleh ya, Bu? Please. Boleh. Dengan senang hati. Silakan Pak. Ya ini Bu, cuma sebentar aja, Bu. Ya, karena kan jenengan teman baik saya. Ini saya lebih dekat sama jenengan yang saya gitu loh. Iya Pak. Begini. Apa yang mau diceritakan Bu. pada saya Pak? Oh, aku mau cerita. Ini loh Bu, begini loh Bu. Pak Denny punya masalah apa? Piye ya Bu? Belakangan ini kok saya tuh merasa nggak nyaman dengan piye ya permasalahan di kelas saya gitu. Nah ini sebenarnya ganggu pikiran aku loh, permasalahan di kelas saya loh. Itu. Wah, kira-kira saya bisa bantu apa ya Pak ya? Permasalahannya berat sekali ya Pak ya? Dan bagi saya berat. Ya mungkin Pak Denny bisa menjelaskan masalah itu pada saya Pak. Jadi siang ini saya waktunya free untuk jenengan. Silahkan Pak, kita bisa saling sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol. Silahkan mau menceritakan apa yang mengganggu pikiran Pak Denny sehingga siang ini kok terlihat lesu, tidak semangat. Mungkin ada sesuatu yang sangat mengganjal. Mungkin saya bisa bantu Pak Denny, silahkan monggo. Santai Pak. Ini sebenarnya permasalahan bullying. Saya itu pengen mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Saya ingin menemukan cara untuk menghentikan perilaku anak-anak bullying gitu, Bu. Nah, terutama ini, Bu. Ini kelasku gitu, wah, sian angel pol ya, Bu. Gitu. Terutama gini, Bu, ketika melibatkan tindakan fisik gitu, Bu. Bullying fisik gitu, Bu. Nah, ini loh. Menghentikannya itu piye gitu loh. Mumet aku. Itu sangat ini ya Pak, membuat pikiran Pak Denny terkuras ya. Kira-kira ada lagi nggak yang lainnya? Yang mungkin siang ini itu bisa kita capai solusinya. Sebenarnya saya itu cuma ingin membangun lingkungan yang aman, lingkungan yang positif bagi peserta didik kita, siswa-siswa kita gitu. Itu Bu, nah ini saya curhat sama jenengan itu. Nah, itu loh Bu. Salah satunya dia teman baik saya, itu Bu. Iya ya Pak ya. Jadi tadi Pak Denny itu sudah mengungkapkan ingin menemukan cara dan menghentikan bullying di kelasnya Pak Denny itu ya. Kemudian Pak Denny itu juga mau membangun lingkungan yang aman dan positif bagi semua muridnya Pak Denny di kelasnya. Itu tujuannya. Ya betul. Ya, jadi begini Bu ya, kita kan sebagai guru ya, saya sendiri ya guru bahasa Inggris. Nah, saya kan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mendidik murid-murid saya. Dan dilarang saya dikasih tugas sebagai wali kelas kan gitu. Nah itu kan saya juga berkewajiban juga melindungi anak-anak di kelas saya. Nah itu terjadi bullying fisik gitu loh Bu, aku ya itu loh. Gimana itu loh solusinya bisa berhenti itu loh.
Ya, saya bisa memahami ya Pak ya. Ya, Jadi bagaimana kira-kira apa yang dirasakan Pak Denny itu saya bisa memahami. Maaf ya, maaf ini sebelumnya bisa nggak Pak Denny itu ceritakan bagaimana Pak Denny itu melihat peran Pak Denny dalam situasi ini dan apa yang membuat Pak Denny itu menjadi pihak yang cocok untuk menangani masalah ini Pak. ya Kemudian yang seperti saya katakan, bagaimana ya? Uh, gimana Pak? ya seperti yang saya katakan tadi kan, saya adalah sebagai wali kelas, saya ingin menciptakan lingkungan di mana setiap murid itu merasa dihargai, gitu. Setiap murid merasa dilindungi, gitu. Setiap murid Ya Pak. merasa aman di sekolah kita ini. Nah, saya merasa bahwa saya ini memiliki kemampuan atau memiliki kesempatan untuk membantu mengubah perilaku anak-anak yang senang membuli tadi, gitu loh. Dan berusaha, saya punya niatan untuk membimbing mereka menuju yang baik lagi untuk masa depan mereka. Masuk ya besok 8 kan yo bully meneh, esok naik kelas 9 yo bully meneh apa yo ngono terus Bu. Ya toh. Nah itu. Itu. Iya ya, Pak Denny ingin menciptakan lingkungan di mana muridnya Pak Denny itu merasa dihargai dan aman ya Pak ya. Ya, itu jelas itu. Selain itu tadi Pak Denny sudah mengungkapkan ingin membantu mengubah perilaku mereka dan membimbing mereka menuju tindakan yang lebih baik ya Pak ya. Wow, Betul. bagus sekali. Kira-kira apa yang jadi rencana Pak Denny dalam mencapai tujuan ini? Apa langkah-langkah yang telah Pak Denny pertimbangkan? Saya punya sebuah konsep rencana ya. Ya. Mungkin itu bisa diambil untuk mengatasi masalah ini, Pak. Coba mungkin Bapak bisa untuk menceritakannya pada saya. Oke. Saya punya rencana yang pertama nih Bu. Saya punya rencana itu saya akan ngomong-ngomong. Wow, bagus sekali Pak. Kira-kira apa rencana Pak Denny dalam mencapai tujuan ini Pak? Apa langkah-langkah yang telah Pak Denny pertimbangkan untuk atau mungkin sudah diambil untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya punya empat rencana langkah ya. Mungkin apa ya? Mungkin sebagai solusi dari permasalahan saya. Tapi kan namanya saya mikir sendiri kan ya belum tentu betul loh Bu. Nah, dengan adanya saya ketemu jenengan ini kan bisa melihat saya. Kira-kira langkah-langkah yang saya tempuh ini benar apa salah. Langkah yang pertama gini Bu, saya akan melakukan pendekatan sama anak-anak pelaku bullying. Nah, cara pendekatannya piye? Ya tak cerai tak jangan ngomong dari hati ke hati. Tak jipuk rasane. Gitu. Karena ya toh bullyingnya ini kan merujuk pada fisik. Nah, ya sapa wonge sing duwe fisik misalnya kalau saya ini itu kulitku putih terus aku dibullying sapi ngono kuwi Bu. Loh, ya toh kan yo loro, mosok aku dipakai sapi itu. Kulitku putih. Lah, itu anak-anak yang pelakunya itu mau ajak ngomong dari hati ke hati. Itu yang pertama. Nah, ini rencana yang kedua, Bu. Itu saya mau menjelaskan secara apa ya? Dampak negatifnya melakukan bullying. Iya toh. Dampak negatif ketika melakukan bullying kan sampai ke hati. Tekan tua. Iya toh. Contohnya saya, reoni itu ya sok dinyei ya kan itu loh.
Dan aku kelingan terus inginnya aku kuwi kan gitu. Nah, ya. Terus yang ketiga saya mungkin memerlukan pendekatan yang lebih luas. Artinya saya ingin mengadakan ngobrol sesi kelas ya. Nanti mungkin ini saya minta sama Bu Kurikulum pas jamnya saya gunakan bukan untuk ngajar tetapi untuk sesi sesi untuk menjelaskan atau melakukan pendekatan secara meluas. Jadi tidak hanya pelakunya, ya korbannya dan semua dalam kelas saya 32 siswa itu. Iya. Nah, Rahmat itu saya mau melibatkan anak-anak dalam merumuskan budaya keyakinan positif bersama. Sementara ini kan belum tak bikin. Nah, ini langkah yang terakhir yang keempat, gitu loh Bu. Nah ini semoga sih ya berharap langkah-langkah saya ini ada keuntungannya untuk mengurai dari permasalahan saya ini loh Bu. Ini kan sekali mengapa loh, bullying loh, iya toh. Gitu Bu. Iya makanya memang tadi kok wajahnya Pak Denny itu murung sekali, itu memang sebenarnya permasalahan ini cukup berat ya Pak ya. Dan saya melihat langkah-langkah yang ini mau Pak Denny ambil ini juga bagus-bagus semua. Tadi kan Pak Denny sudah menyampaikan langkah-langkahnya dan saya sudah mengamati. Sepertinya langkah-langkah Pak Denny ini memang cukup bagus. Dari yang pertama tadi, Pak Denny itu ingin berbicara secara pribadi dengan murid-murid yang terlibat dalam perilaku bullying. Nah ini dari hati ke hati, jadi mendekati mereka dari hati ke hati, sehingga anak-anak ini akan terketuk hatinya untuk terketuk hatinya untuk menyadari akan perilaku mereka yang mungkin memang kurang baik. Kemudian Pak Denny tadi langkah yang kedua tadi Pak Denny akan menjelaskan dampak negatif dari perilaku bullying ini ya. Dan ini bisa menambah wawasan untuk anak-anak sehingga mereka itu menyadari betul kalau mereka itu memang melakukan hal yang kurang baik yang bisa merugikan orang lain. Nah, saya setuju sekali tuh Pak. Langkah ketiga Pak Denny tadi yang saya catat di sini tadi, Pak Denny itu memerlukan pendekatan yang lebih luas. Nah, Pak Denny mau mengadakan sesi kelas. Ini memang betul penting untuk empati dan komunikasi yang baik karena di kelas itu Pak Denny bisa berdiskusi dengan anak-anak ya. Terus yang langkah terakhir tadi apa ya Pak ya tadi? Saya agak kurang jelas. Saya itu ingin melibatkan anak-anak dalam merumuskan itu loh Bu, keyakinan positif itu loh Bu. Oh iya. Kalau zaman dulu apa tata tertib kelas loh Bu. Nah, itu kalau sekarang itu. Kalau sekarang itu dinamakan keyakinan kelas ya Pak ya. Kalau dulu kesepakatan kelas. Kalau dulu kan yang membuat saya Bu sebagai wali kelas. Nah ini saya rencana libatkan anak-anak ya. Ayo nggawe gitu loh. Kira-kira gimana Bu? Bagus Pak, keempat langkah tadi bagus. Yang terakhir itu kan Pak dan itu mau melibatkan murid-murid dalam merumuskan perilaku yang lebih positif. Dan ini kan akan membuat anak-anak ini akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan itu. Jadi mereka tidak merasa terpaksa gitu loh Pak. Itu bagus sekali langkahnya Pak Denny yang itu. Jadi dari keempat langkah tadi saya juga setuju ya Pak Denny ini. Saya suka dengan rencana itu. Lalu kira-kira komitmen apa yang Pak Denny lakukan untuk menjalankan rencana Pak Denny? Ya
Ya, Coba ceritakan satu Pak Deni. komitmennya ya harus segera saya laksanakan agar tidak timbul korban-korban lain, Bu. Ini harus segera, Bu. Itu komitmen saya. Karena kalau saya molor-molor, nanti tindakan pembunuhan itu akan terus berjalan. Dan itu korban semakin dalam luka psikologinya. Ya, kalau Iya, luka betul. psikologi mendalam, maka sampai ke bawah mati loh, Bu. Kasihan, apalagi anak-anak masih kelas 7. Ibarat itu anak-anak rosone sih hatinya masih kalau tua kan saya pas rasa digagas ini sih iso ya. Tapi kalau anak-anak ini kan masih dipendam gitu loh, Bu. Dipendamnya sih mungkin bisa terbawa waktu tidur jadi mimpi kan gitu loh, karena sakitnya hati gitu. Nah, komitmen saya adalah segera saya selesaikan secepatnya gitu. Jadi rencananya Pak Deni mau melaksanakan itu secepatnya ya Pak ya. Ya, rencana Jadi saya adalah secepatnya segera dilaksanakan. untuk menghindari korban yang semakin banyak. Oke Pak Deni, dari pelaksanaannya secepatnya ini, kira-kira Pak Deni itu memerlukan bantuan dari orang lain tidak Pak? Siapa yang Pak Deni mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini kira-kira Pak? Ya jelas karena ini masalahnya kan anak-anak ya. Anak-anak itu kan belajar di sekolah kita kan cuma hitungan jam ya. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 1. Halah cuma 7 jam deh, Bu. Iya kan? Nah, sedangkan mereka itu banyak di rumah bersama orang tuanya. Iya Nah, betul. karena mereka bersama orang tuanya lebih banyak, minggu bareng sama orang tuanya, Sabtu paling jam 11 rampung kita. Maka saya memerlukan bantuan beliau sebagai orang tuanya dalam menjalankan rencana 4 saya tadi. Karena tanpa bantuan beliau sebagai orang tua untuk bisa memahamkan bagaimana sih sisi negatif bantuan orang tua agar anak-anak pelaku bullying ini bisa tersadarkan. Baik dari sekolah juga, saya dari sekolah itu menyadarkan. Nah, dari rumah juga iya didukung. Gitu. Nah, saya mau mengundang ini orang tua ini gitu. Demikian, Bu. Ya, jadi Pak Deni ini mau ini ya berkomunikasi dengan orang tua untuk membangun dukungan dari rumah. Kira-kira ketika Pak Deni ini mempersiapkan dan mengimplementasikan sesi kelas itu secara informatif dan interaktif ini, Pak Deni butuh bantuan dari rekan guru atau gimana Pak? Oh iya, nah ini kan saya wali kelas di kelas 7A. Sedangkan kelas kita kan ada 24. Nah, saya sendiri juga bukan guru satu-satunya. Artinya juga saya memerlukan agar tidak tidak menjadi budaya di sekolah kita. Bu. Nek saya sing bengak-bengok di wis ora mungkin iso. Dari 750 siswa itu kemudian saya bengak dewe, aja bullying. Itu tetap orang melaku. Tetapi kalau kita bersinergi bersama sebanyak 50 guru ini bersama-sama untuk mensosialisasikan bullying itu tidak terjadi sekolah, saya kira ya itu nanti akan bisa menghilangkan budaya bullying di sekolah kita. Ya, jadi kerjasama koordinasi bersama rekan-rekan guru dan terutama
sebagai kepala sekolah, sebagai pemangku kebijakan di sini. Kewenangannya juga di situ ada. Kira-kira begitu sih menurut saya sih, tanggapan saya. Rencana saya seperti itu. Oke Pak. Jadi rencana yang mau Pak ini lakukan ini mau dilaksanakan secepatnya ya Pak ya. Kemudian Pak Denny itu juga tadi mengungkapkan membutuhkan bantuan dari Rekan-rekan guru. sejawat Ya, untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan sesi kelas yang informatif dan interaktif yang tadi mau dilaksanakan Pak Denny ketika mau ini ya mengadakan sesi kelas itu tadi ya. Kemudian juga mau meminta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke Pak, kira-kira jadi orang tua, kepala sekolah, rekan sejawat, guru. Nah itu loh. 3 komponen ini tak kira ya insya Allah semoga berhasil. Iya Pak. Jadi rencana tanggung jawab Pak Denny itu cukup jelas ya Pak ya. Semoga upayanya Pak Denny itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira itu curhatan saya tentang adanya permasalahan di kelas saya. Kira-kira setelah Pak Denny ini mendengarkan ya. Ya. Setelah Pak Denny itu banyak bercerita tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah merumuskan rencana ini, Pak? Ya rada lega, rada kelong lah. Mau tadi mikir dhewe ning kene wis bunek, Bu. Iki piye? Iya. Bener. Ning kene iki muter. Lah ini marai judek, gitu loh. Marai judek gitu. Nah, dengan adanya ketemu dengan saya juga jelas bisa memberikan masukan-masukan dari rencana saya tadi, juga bisa melihat itu nih kayaknya rada mengurangi beban pikiran saya, rada plong gitu loh. Karena belum dilaksanakan. Semoga nanti sudah dilaksanakan langsung plong kabeh. Semerbak gitu. Semoga ya. Iya, gitu. Atau nuwun Bu itu tadi sudah mengurangi beban pikiran saya sehingga agak mulai nyaman ya gitu. Sekarang sudah merasa sedikit ini ya Pak, nyaman ya Pak. Ya, soalnya ya tadi mikir gitu loh Bu. Piye? Iya betul Pak. Ya bocah ya memang benar-benar memang ini perlu perlakuan yang spesial untuk pelaku bully yang kelas saya ini. Karena tindakan ini tidak hanya sekali 2 kali, ternyata sering. Cuma korbannya itu diem aja, gitu. Oh ternyata ya memang ya Pak ya, namanya bullying itu memang suatu kasus yang cukup berat untuk dipecahkan itu. Ya. Tapi tadi Pak Denny sudah punya rencana yang bagus dari keempat rencana tadi. Sudah lega Pak Denny? Sudah lega, semoga bisa dilaksanakan, direalisasikan. Iya Pak ya. Ya orang tua mau bekerja sama, teman-teman juga mau komitmen untuk menghilangkan budaya bullying di sekolah kita. Didiamkan gitu. Saya mohon bantuan teman-teman ini nanti. Iya. Oke Pak Denny, jangan ragu-ragu untuk bercerita dengan saya lagi ya Pak. Kalau misalnya memerlukan dukungan lebih lanjut, saya siap membantu Pak. Semoga rencana Bapak ini berhasil ya Pak ya. Amin. Rencananya berhasil. Ya sementara ini saya baru bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik Pak. Matur nuwun Bu sudah ngobrol dengan saya sehingga dalam kegiatan Udoroso ini ya, itu sangat bermakna, salah satunya juga membantu secara psikologis saya. Matur nuwun sudah mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, dengan teman yang baik. Matur nuwun ya Bu. Oke, good luck ya Pak ya, semangat. Ya, ini pamit saya karena saya ada acara selanjutnya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya, jangan sungkan-sungkan Pak Denny.
Siap. Jangan sungkan-sungkan ya, bila masih ada hal yang perlu dibicarakan lagi. Boleh kok calling saya lagi. Siap Bu. Siap Bu Sri. Oke, assalamualaikum Pak. Sampai jumpa lagi. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.